Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama ASI, yang kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima SRTG, keenam ASA, dan ketujuh Bepin. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat tipis 0,1% ke harga 6.683. Transaksi hari ini ada di 11,3 triliun dan asing kembali net buy hari ini senilai 368 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG sudah di area resisten ya. Ini area pucuk, apakah mampu besok melewati atau IHSG malah terkoreksi. Jadi ini sudah rawan bagi yang pegang blue chip LQ45 yang masih profit dan profitnya masih tanggung dan masih dekat ya. Kalau bisa pasang trailing stop, jaga-jaga ya. Semoga aja besok IHSG mampu breakout. Kalau gagal breakout ya ada peluang 3 hari ke depan dia koreksi. Area support yang kemungkinan besar diuji itu 6.620 sampai 6.640. Jadi seperti itu. MACD-nya juga cukup bagus, mulai melandai dan garis biru mulai menyempit mengarah ke garis merah. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Dan bagusnya hari ini IHSG tutup di harga tertingginya. Jadi menarik untuk besok, semoga melanjutkan, tapi tetap kemungkinan masih terbatas, perlu hati-hati. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada ASI yang hari ini sepertinya yang mendorong IHSG naik 5,5% ke harga 6.175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, ASI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASI hari ini cukup bagus, dia breakout dari pola pattern black ya. Nih. Jadi untuk kondisi seperti ini, apakah ASI sudah aman? Ya, yang beli dari bawah ya sudah aman ya, karena ASI kalaupun nggak mampu melewati 6.200 minggu ini, dia konsol di area bawah ini 6.000 sampai 6.200. Jadi naik turunnya itu sekitar 3%. Dan terlihat juga ASI breakout dari tren pattern black-nya ini dengan volume besar. Jadi ya harusnya lanjut. Dan bagusnya lagi kalau minggu ini ASI bisa tutup di atas 6.200 agar naik lebih tinggi. Peluangnya ya target ke 7.000 dan bisa naik lebih tinggi ya akhir tahun. Semoga aja lewat 7.000 ya, targetnya bukan 7.600 ini ya, sekitaran 7.700 sampai 7.800. Jadi seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang hari ini ditutup menguat juga 6,8% ke harga 1.255. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Auto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto juga bagus dan ya ini sepertinya valid ya. Kalau dilihat ya 1.200 sampai 1.180 nih ya, karena naik turun resistennya itu nggak selalu pas, jadi di range. Nah ini ada terindikasi juga pola inverted head and shoulder. Nah jadi seperti ini untuk gambarannya. Dan menarik untuk Auto, bagaimana yang sudah beli ya hold aja, karena kalaupun turun-turunnya Auto paling retest 1.200 ini, paling ke bawah ini, dan kemungkinan besar juga Auto akan melanjutkan uptrendnya. Dan kalau nggak bisa langsung naik ke atas 1.300 minggu ini, dia konsolidasi. Jadi tunggu aja dia koreksi. Kalau dekat 1.200 ini bisa buy on weakness ya. Kalau yang ketinggalan, kalau beli di harga sekarang udah di area pertengahan, jadi ya wait and see, kecuali Bapak Ibu mau nyicil dulu. Jadi kalau dia koreksi retest area 1.200 sampai 1.180 ini bisa tambah, skenario-nya ya jebol 1.180 cut loss, tapi harusnya enggak karena terlihat Auto naik dengan volume yang sangat besar. Jadi dia breakout 1.200 juga volumenya besar, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi. Jadi menarik juga untuk Auto. Konfirmasi untuk strong bullish itu 1.300. Kalau dia confirm udah rally. Targetnya ini kan terindikasi juga pola cup and handle. Targetnya ya ini nih 1.800, minim 1.700 bisa potensi upside dari harga sekarang
lumayan nih 30%. Apakah mampu 1-2 bulan ke depan atau Januari efek? Ya semoga aja. Yang penting punya trading plan, bagaimana strategi biar bisa cuan di saham auto, karena auto juga akan sepertinya bullish. Jadi seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari ini juga ditutup menguat 3,36% ke harga 1075. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS setelah bertahan di area 1000 sampai 990-nya ini akhirnya dia breakout ya. Jadi ada peluang untuk IMAS ke 1100 uji resistennya. Jadi menarik untuk IMAS yang sudah punya dari bawah ya tetap hold aja selama IMAS nggak turun dari resisten minornya di 1050. Dan dari harga sekarang ya lumayan juga kalau dia koreksi ke bawah 1050 sekitar 2-3%. Ya profit taking aja. Yang penting aman profit, biarpun 3-4% profitnya mending profit taking kalau misalnya IMAS nih turun dari 1050. Kalau dilihat ini juga ada pola cup and handle. Double bottomnya ternyata di reject ya. Dan ini candle konfirmasinya dan gambaran barunya seperti ini nanti. Nah, ini pola cup and handle. Kuncinya neckline 1100 confirm breakout strong bullish untuk IMAS. Jadi seperti itu untuk IMAS. Wait and see aja dulu, yang belum punya ketinggalan ya. Kemarin itu beli itu area bawah ini. Nih, cut loss-nya tipis, yang penting sabar, tunggu aja momentum. Kalau ngejar harga seperti ini kan ya bisa aja dia malah 2 hari ke depan koreksi-koreksi ke 1000, yang buy on weakness bisa mantul dapat profit, yang beli di atas malah baru PP. Jadi seperti itu. Jangan kejar harga kecuali Bapak Ibu scalping. Kalau scalping bisa kejar harga, atau kejar harga itu yang penting berani cut loss. Kalau dia gagal misalnya kejar harga buy on breakout. Kalau dia gagal breakout ya udah cut loss. Jadi seperti itu untuk emas. Besok masih bisa lanjut ya kelanjutannya, tapi kemungkinan tipis uji 1100. Langsung saja ke saham keempat, ada IMJS yang hari ini ditutup menguat 5,8% ke harga 510. Kalau dilihat transaksi asing, kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS sudah berubah praksi harga. Ini sangat menarik untuk ke IMJS. Memang supportnya itu sekitaran 480, tapi support barunya karena berubah praksi harga itu 500. Nah, jadi dari harga sekarang kalau ke 480 itu sekitar kerugian 6-7%. Tapi target kenaikannya itu minim-minim 540 dan 560. Dan bahkan bisa ke 600 untuk target kenaikan IMJS. Jadi bagaimana kondisinya untuk sekarang, apakah bisa? Ya kalau besok merah dikit bisa aja, tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 500. Kalau misalnya tutup di 490 mau cut loss juga silakan ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai tutup, kalau misalnya jebol 480 baru cut loss juga nggak masalah. Atur aja strategi. Kalau dilihat tetap arah IMJS ini akan uptrend karena dia baru aja breakout dari harga psikologis 500 perubahan praksi harga dengan volume. Jadi kalaupun merah harusnya nggak sampai jebol lagi 500. Tapi namanya market itu ya apapun bisa terjadi. Jadi seperti itu untuk IMJS. Yang punya dari bawah tetap hold aja selama nggak turun dari 500. Target selanjutnya 540, 560 dan 600. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham kelima, ada SRTG yang hari ini ditutup menguat tipis 0,46% ke harga 2170. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG bagus ya. Dia setelah koreksi dalam mantul dari area psikologisnya 2000. Jadi ini menarik dan support terdekatnya itu 2100. Nah, jadi arahnya ini masih ke atas. Dia juga baru aja breakout ya, ini bisa aja membuat swing low. Kalau dilihat 1 2 3 4 5 ABCD. Ya, mungkin ini lagi koreksi dalam pembentukan ABC, koreksi sebelum melanjutkan uptrend. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, harusnya kalau mau spekulasi buy-nya itu waktu dia di area
2100 ini, dekat-dekat 2100 ini bisa spek buy harusnya kemarin atau pas buy on breakout. Harga sekarang agak nanggung karena cut loss-nya juga cukup dalam ya, sekitar 3-4%. Kalau masih mau cut loss gitu ya boleh, dan target profitnya yang dekat nih 2100, kalau mampu lewat bagus untuk SRTG. Jadi seperti itu untuk SRTG, arahnya masih uptrend dan ya semoga aja nggak jebol 2000. Kalau dia nantinya skenario nya ya, dia gagal melewati 2200 dan turun dan jebol 2100 dan mengarah ke 2000, kalau gagal bertahan di 2000, ini bisa juga pola dead cat bond ya, pola pantulan sebelum melanjutkan penurunan, bisa seperti ini ya. Wait and see aja dulu kalau menurut saya untuk SRTG, kecuali bisa confirm breakout 2200. Kalau dia gagal bertahan di atas 2200 ya dia ke 2100, dan ya best buy-nya tuh area 2000 ini seharusnya. Nah, kalaupun dia konsolidasi di range harga ini kan ini lumayan, dari 2000 sampai 2200 sekitar 10%, ke 2100 saja 5% nih tektokannya. Jadi seperti itu ya. Untuk SRTG wait and see aja dulu lah kalau yang belum punya. Kalau yang nyangkut dari atas ya tetap hold aja. Semoga SRTG lanjut uptrend, karena juga kan Windows Dressing kemungkinan besar Saratoga Investama Sedaya ini kan akan memperbaiki juga portofolionya ya, bisa naik lebih tinggi ya. Jadi seperti itu. Yang penting kalau mau coba spekulasi buy dengan target swing trade, misalnya target akhir tahun, saya akan cut loss kalau jebol 2000 sekitar 10%, dan saya akan target profit kalau dia di 2400. Bisa juga seperti itu, risk rewardnya 1:1. Nah, tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu masing-masing. Tapi ke atas ini ada prosesnya ya, naik turunnya. Nah, jadi seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham ke-6. Ada ASA yang hari ini juga ditutup menguat 3,57% ke harga 3.480. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ASA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASA cukup bagus. Dia mantul dari 3.200 ini area ini, dan dia juga breakout dari 3.400. Ini hapus saja dulu, kebanyakan gambar. Nah, ini dia baru breakout, bagus, menarik untuk ASA. Kemana arahnya ya bisa lanjut, dan ini bisa aja swing low. Yang penting ASA nggak turun lagi dari 3.400. Kalau dia turun dari 3.400, kalau ada yang kejar harga tadi beli di pucuk, cut loss. Kecuali mau kasih toleransi sampai 3.180 jebol itu baru cut loss, silahkan. Tapi saya lebih suka cut lossnya tipis saja. Misal beli di pucuk ya udah cut loss sekitar 3-4% daripada saya dibawa sampai 9%. Mending saya cut loss dulu, nanti dia turun lebih dalam baru buy on weakness di bawah. Jadi kalau dia mantul kan bisa ketutup. Tadi misalnya cut loss sekitar 4%, terus dia turun ke area support 2-nya 3.200, buy on weakness mantul 6%. Jadi ya lumayan lah ketutup cut loss yang sebelumnya. Ya memang profitnya tipis, tapi kan untung. Cut loss yang tadinya rugi ketutup sama keuntungan walaupun tipis. Jadi seperti itu ya, tapi tergantung lagi masing-masing. Kalau dilihat dari volume dan MACD yang tajam mengarah ke atas nih, volume meningkat ya, ini bisa terkonfirmasi breakout. Tapi mungkin bisa juga retest dulu sehari 2 hari, tetap bertahan baru melanjutkan. Kalau ditarik ini bullish divergence sepertinya, harganya naik, indikatornya turun. Nah, jadi seperti itu, dan confirm breakout. Jadi menarik lah untuk ASA diperhatikan minggu ini. 1-2 hari ke depan kalau dikasih koreksi ya menarik, bisa buy on weakness. Jadi seperti itu ya untuk ASA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bepin yang hari ini ditutup terkoreksi 1,47% ke harga 1000. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Bepin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bepin tadi sempat rebound tapi ditekan dan tutup di bawah. Ya, ini kelihatannya Bepin masih konsolidasi. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau Bepin ini turun dari 960. Bisa seperti itu, tapi ini disclaimer on dan nggak harus sama strateginya, atur masing-masing nih
ya risk rewardnya 1:1, apalagi kalau mampu lewat 1120 ini 11%. Jadi menarik untuk BEPIN. Kalau dikasih koreksi sampai 980 970 itu lebih menarik, cut lossnya lebih tipis, profitnya lebih besar karena potensi besar juga BEPIN ini masih konsolidasi. Range-nya itu bisa di area ini nih ya, supportnya 960, resistennya 1040. Nah bisa seperti ini dia konsolnya, apalagi mendekati Windows dressing kan biasanya tetap rata-rata saham pasti uptrend, jarang yang downtrend. Jadi kemungkinan juga low-nya itu 960 ini mantul lagi. Tapi itu menurut analisa saya ya, pandangan saya juga bisa nggak sama dengan pandangan yang lain. Tadi atur aja strateginya. Kalau ditarik trend uptrendnya ini juga masih uptrend kan, dia retest, kemungkinan besok bisa ada rebound. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya silahkan, cari profit tipis, dapat 2-3%, udah take profit. Jadi seperti itu. Untuk BEPIN cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuatkan trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.